Selamat malam, Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian. Berkah dalam, bertemu kembali dalam renungan malam singkat Selasa 10 Maret 2026. Tema malam ini adalah Siapa Algojoku. Sabda Tuhan hari ini adalah dari Injil Matius bab 18 ayat 21 sampai 35. Sebuah perikop yang berjudul perumpamaan tentang pengampunan. Dalam perikop ini, Petrus bertanya kepada Yesus. Kami ceritakan secara singkat. Pertanyaan Petrus berbunyi, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali? Yesus menjawab, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Lalu Yesus melanjutkan dengan menyampaikan sebuah perumpamaan tentang seorang hamba yang berhutang 10.000 talenta kepada raja. Karena hamba itu tidak mampu membayar, dan sang raja tergerak hatinya oleh belas kasihan, maka sang raja kemudian membebaskan dan menghapus hutangnya. Tetapi ketika hamba itu bertemu dengan hamba lain yang berhutang 100 dinar kepadanya, dia menangkap dan mencekik temannya itu dan memaksanya membayar hutang. Ketika sang raja mendengar hal itu, sang raja marah, lalu menangkap dan menghukum hamba yang tidak berbelas kasihan itu. Saudara sekalian tentu sudah sering mendengar perikop ini. Tetapi saya ingin mengajak saudara sekalian untuk fokus mencermati salah satu ayat di dalamnya, yaitu ayat 34. Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkannya kepada algojo-algojo sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Dalam bacaan ini, nampak bahwa Yesus menempatkan kita pada posisi hamba yang sudah dibebaskan dari hutang oleh sang raja dengan harapan agar kita tidak bersikap seperti hamba tersebut. Sang raja tentu saja adalah Allah dan hamba yang lain adalah sesama kita. Dalam konteks hutang piutang, nampaknya cerita itu wajar saja. Tapi kalau kita ingat kembali pertanyaan Petrus di awal perikop ini, dan kita terapkan perumpamaan itu terhadap bagaimana kita secara real mengampuni dosa atau kesalahan sesama kita, maka ego kita akan merasakan, bahkan mungkin memprotes keganjilan dari ayat 34 tersebut. Mari kita bayangkan. Kita tempatkan diri kita sebagai si hamba. Kita berdosa, bersalah kepada Tuhan, Tuhan mengampuni kita. Kemudian dalam hidup ini ada orang yang bersalah kepada kita. Orang-orang yang merugikan kita secara materi, menyakiti kita secara fisik, menyakiti hati atau perasaan kita dengan kata-kata atau perbuatan, menyakiti keluarga kita atau orang-orang yang kita cintai. Wajar kalau kita sulit untuk mengampuni atau memaafkan. Tetapi mengapa algojo itu malah diperintahkan untuk menghukum kita? Orang lain yang salah, mereka yang jahat kepada kita yang rugi, kita yang sakit. Kenapa bukan mereka yang jahat kepada kita yang dihukum? Kenapa malah kita yang jadi korban yang dihukum? Apakah Tuhan sedemikian tidak adil? Siapa sebenarnya algojo penyiksa ini? Untuk bisa memahami dan mengenali siapa algojo ini, kuncinya adalah melihat ke dalam, mengamati pikiran dan perasaan kita. Apa yang terjadi dalam batin kita ketika kita belum mengampuni sesama yang menyalahi kita dengan sepenuh hati? Saat ingatan akan orang atau peristiwa tersebut muncul, pikiran apa yang menyeruak dalam batin kita?
perasaan-perasaan bagaimana yang kemudian mengikutinya? Kemarahan, kebencian, kesedihan, kekecewaan, dendam. Segala macam pikiran dan perasaan negatif yang menyiksa kita dari dalam. Itulah sang algojo. Dan jangan salah, algojo ini bukan hanya perumpamaan saja. Algojo ini sungguh-sungguh real. Kalau saudara, Bapak Ibu tidak percaya, silahkan berkunjung ke bangsal perawatan pasien gangguan jiwa. Cobalah ngobrol-ngobrol dengan pasien di situ, dan Anda akan menemukan bahwa sebagian besar pasien di sana adalah tawanan dari sang algojo ini yang belum bisa menuntaskan hutang piutangnya. Jadi sekarang kita paham siapa si algojo itu. Sudah bisa mengamati bila mana si algojo itu muncul dalam batin kita. Pertanyaan berikutnya adalah, akan jadi seperti apa kita bila sudah mampu hidup terlepas dari belenggu si algojo ini? Untuk menjawabnya, saya akan menyampaikan sebuah anekdot, sebuah percakapan dengan Yusuf, anak Yakub. Yusuf adalah anak Rachel, istri yang paling dicintai oleh Yakub. Yakub menyayangi Yusuf lebih dari saudara-saudaranya yang lain. Sikap yang penuh kasih, makanan terbaik, pakaian terbaik. Kataku kepada Yusuf, "Wah, beruntung sekali kamu Yusuf, disayangi oleh Bapak Yakub." Jawab Yusuf, "Keberuntungan, kemalangan, siapa yang tahu?" Saudara-saudara Yusuf yang cemburu jadi membenci Yusuf. Mereka berencana menyingkirkan Yusuf, menangkapnya saat muncul kesempatan, memasukkannya ke dalam sumur kering, dan akhirnya menjualnya sebagai budak. Kataku kepada Yusuf, "Duh, malang sekali nasibmu Yusuf, dibenci dan dijahati oleh saudara-saudara sendiri." Jawab Yusuf, "Kemalangan, keberuntungan, siapa yang tahu?" Yusuf menjalani hidupnya sebagai budak, mengerjakan tugas sepenuh hati, melaksanakan perintah sebaik apa yang dia bisa. Potifar puas dan menyukai Yusuf, mempercayainya sebagai kepala pelayan, bertanggung jawab atas seisi rumahnya. Kataku kepada Yusuf, "Wah, beruntung sekali kamu Yusuf, jadi kepala pelayan, orang kepercayaan di rumah pembesar kerajaan Mesir." Jawab Yusuf, "Keberuntungan, kemalangan, siapa yang tahu?" Istri Potifar jatuh hati kepada Yusuf, berusaha merayu Yusuf. Yusuf menolak. Rasa suka berubah menjadi kecewa, marah, dan benci. Yusuf difitnah oleh istri Potifar dan dijebloskan ke dalam penjara. Kataku kepada Yusuf, "Duh, malangnya nasibmu Yusuf, difitnah tanpa salah, dan sekarang jadi pesakitan dalam penjara." Kata Yusuf, "Kemalangan, keberuntungan, siapa yang tahu?" Sebagai narapidana, Yusuf menjalaninya sebaik apa yang dia bisa, menjadi orang kepercayaan kepala penjara, mendapatkan kesempatan mengartikan mimpi juru roti dan juru minuman Fir'aun. Dipanggil Fir'aun untuk mengartikan mimpi, diangkat menjadi orang kedua paling berkuasa di Mesir, dan dipercaya Fir'aun melaksanakan proyek besar, menyelamatkan satu generasi dari bencana kelaparan, yang dengan itu juga menyelamatkan ayah dan saudara-saudaranya. Kataku kepadanya, "Luar biasa beruntung kamu Yusuf, jadi Perdana Menteri Mesir, menyelamatkan satu bangsa, menyelamatkan keluargamu." Dan jawab Yusuf hanya, "Keberuntungan, kemalangan, siapa yang tahu?" Demikian renungan yang bisa saya sampaikan. Semoga menjadi benih di dalam hati. Selamat malam, selamat beristirahat dalam kasih Allah, berkah dalam.